36. Pagi hari tiba, begitu selesai sholat subuh Giselle langsung keluar dari kamar Darmen. Giselle melangkahkan kakinya dengan perlahan dan sesekali memperhatikan kiri dan kanan. Giselle menuruni anak tangga dan mencari letak keberadaan dapur. Giselle ingin bantu-bantu pekerjaan dapur. Giselle kembali lirik kiri dan kanan, mengingat-ingat ruang yang kemarin dia lewati. Ramah orang tua Darmen terlalu besar dan ruangannya cukup banyak, Giselle sampai bingung dibuatnya. Giselle seketika bernafas lega saat mendengar ada suara, dan sepertinya itu suara berasal dari arah dapur. Giselle langsung mempercepat langkahnya. Giselle tersenyum lega, saat melihat pekerja di rumah Darmen sedang sibuk membuat sarapan. "Selamat pagi semua, ada yang bisa Giselle bantu?" tanya Giselle ramah. "Pagi Non, enggak usah Non, biar kami saja, Non sebaiknya tidur lagi saja," ujar salah satu pembantu di sana. "Tapi saya mau bantu Bibi, saya juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini." "Boleh ya Bi," pinta Giselle. "Baiklah kalau Non maunya begitu. Makasih Bibi, ini kita mau buat sarapan apa?" tanya Giselle semangat dan langsung ikut mendekat ke arah meja. "Macam-macam Non, ada nasi goreng, ada sarapan sehat, ada juga roti." "Baiklah Bi, sekalian saya mau buat makanan juga untuk anak saya, boleh ya Bi?" "Ya bolehlah Non, kenapa enggak? Non ini ada-ada saja." Giselle tersenyum senang kemudian mengambil pisau. Giselle mau membantu menyiapkan bumbunya terlebih dulu. Giselle yang sedang asik mengupas bawang seketika menoleh. "Oma, pagi Oma," ujar Giselle berusaha bersikap biasa. "Iya pagi, kamu mau ngapain?" "Ini bantu buat sarapan Oma, sekalian mau buat makanan untuk David juga," ujar Giselle takut-takut. "Oh, David biasanya suka makan apa saja?" tanyanya ikutan mengambil pisau dan ikut mengupas bumbu. "Dia makan apa saja suka Oma, tapi yang paling suka telur, perkedel sama sayuran rebus," ujar Giselle mulai biasa. Giselle memang paling senang kalau orang bertanya tentang anaknya. "Bagus kalau begitu. Apa dia masih minum ASI?" "Iya Oma, berapa kali sehari?" "Sekarang ini palingan 3 atau 4 kali sehari Oma." "Apa dia minum susu formula?" "Belum pernah minum susu formula Oma, hanya sesekali Giselle berikan dia air tajin," ujar Giselle apa adanya. "Apa David ada alergi?" tanyanya lagi. "Sejauh ini David tidak pernah alergi Oma." Oma Darmen mengangguk mengerti. "Baguslah kalau begitu. Begini Giselle, sebenarnya ini keinginan Opa. Dia sangat ingin main dengan David," kata Darmen. "Hari ini kalian ingin mengunjungi orang tua kamu. David kamu tinggal saja ya, biarkan dia main bersama Opa. Kamu tenang saja, David pasti akan baik-baik saja, Oma bisa menjaminnya," ujarnya penuh harap. Giselle menatap Oma Darmen. Melihat wajah Oma Darmen, Giselle merasa tidak tega. Lagian Opa Sanjaya ingin main bersama cicitnya sendiri, haruskah dia menghalanginya? "Baiklah Oma, Davidnya Giselle tinggal, biar dia bisa main sepuasnya bersama Opa dan Oma." Senyum Oma Darmen mengembang. "Terima kasih Giselle, dari awal Oma melihat kamu. Oma yakin kamu adalah perempuan yang baik dan kamu pantas menjadi cucu menantu Oma," ujarnya senang. "Oma bisa saja." "Iya sama-sama Oma," ujar Giselle. Oma Darmen ternyata sangat baik. Giselle jadi tidak enak sudah membohonginya. Bagaimana nanti jika dia tahu, tujuannya menikah dengan Darmen bukan karena cinta, tapi karena David? Dan bagaimana juga perasaannya begitu tahu David adalah cicitnya yang telah disia-siakan oleh cucunya sendiri? Enggak, mereka tidak boleh tahu siapa David sebenarnya. Pokoknya aku harus segera menemui Yudi, batin Giselle. Giselle dan Oma Darmen masih terus membuat sarapan bersama dan sesekali bercerita tentang David. Oma Darmen juga sempat mengajarkan Giselle sarapan yang paling disukai oleh Darmen. Sampai tidak terasa semua sarapan telah tersedia di atas meja. "Giselle, Oma senang membuat sarapan dengan kamu. Kapan-kapan kita masak bersama lagi ya. Nanti kamu Oma ajarkan memasak makanan kesukaan Darmen. Kamu harus tahu, salah satu rahasia langgeng berumah tangga itu, kita sebagai perempuan harus pintar memuaskan di ranjang juga isi perut suami," ujarnya mantap. Giselle tampak kaget mendengarnya. "Gak usah kaget begitu, nanti juga kamu akan mengerti dan jangan malu-malu bertanya pada Oma. Oma pasti dengan senang hati mengajari kamu." "Udah Oma mau membangunkan Opa dulu," ujarnya. "Iya Oma," ujar Giselle. Begitu Oma Darmen pergi,
Giselle juga ikut pergi ke kamar, membangunkan Darmen dan David. Giselle tiba-tiba tersenyum kecil, begitu mengingat perkataan Oma Darmen, ada-ada saja itu omanya Darmen. Asteris. Tepat jam 9 pagi Giselle dan Darmen keluar dari rumah orang tua Darmen. Hanya mereka berdua, David ditinggal tepat seperti keinginan Opa dan Oma Darmen. Giselle, sebelum menemui orang tua kamu, kita singgah sebentar menemui pasien saya ya. Ujar Darmen sambil menjalankan mobilnya. Pasien, Tuan, ada pasien di sekitar sini. Memangnya dia sakit apa Tuan? Tidak sakit apa-apa, dia sehat sempurna. Saya ini dokter anak Giselle dan yang datang kepada saya itu, kebanyakan anak yang sehat. Ya kamu tahulah tugas utama saya, memberikan tindakan pencegahan penyakit pada anak yang sehat. Seperti David contohnya, David juga kan pasien saya sekarang. Ah iya ya, Tuan, benar juga, saya jadi malu. Habisnya kalau dengar kata pasien, ingatnya orang sakit saja. Memangnya kamu punya rasa malu? Goda Darmen. Tuan, saya ini juga masih manusia biasa, jadi pasti punyalah rasa malu. Darmen tersenyum mendengarnya. Kirain kamu gak punya rasa malu lagi. Oh iya, saya penasaran, kenapa kamu percaya saja meninggalkan David dengan Opa dan Oma? Kamu kan baru kenal mereka, kamu tidak takut mereka berbuat jahat pada David? Enggak Tuan, saya percaya pada Opa dan Oma, mereka terlihat tulus sekali pada David. Tuan lihat sendiri tadi saat kita sarapan, mereka berdua terlihat begitu antusias menyuapi David, sampai-sampai David kegirangan. Meski saya sedikit khawatir pada mominya Tuan, saya juga gak mungkin menghalangi Opa dan Oma yang ingin main bersama cicitnya Tuan. Batin Giselle, kamu gak perlu khawatir kalau soal momi, dia gak akan berani macem-macem kalau ada Opa. Opa tinggal angkat tongkat saja semua pasti nurut. Ah iya benar juga, hebat itu Opa, dia bisa punya tongkat seajaib itu. Seperti Nabi Musa saja yang punya tongkat ajaib. Tuan, ini mobilnya kenapa berhenti? Bingung Giselle saat Darmen memberhentikan mobilnya. Kita sudah sampai Giselle, ujar Darmen sambil menyembunyikan klakson mobilnya. Sampai, ujar Giselle kemudian memperhatikan sekitarnya. Mata Giselle seketika membola begitu menyadari rumah yang mereka datangi. Ini karena asiknya bercerita dengan Darmen, Giselle sampai tidak memperhatikan jalan yang mereka lewati. Giselle menundukkan cepat kepalanya begitu satpam membukakan pintu gerbang. Ini kan rumah Yudi, ngapain Tuan Darmen kesini? Apa pasien yang dimaksud adalah anaknya Yudi? Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Panik Giselle. Ayo Giselle, kita turun, ujar Yudi begitu menghentikan mobilnya kemudian mengambil alat kedokterannya. Itu Tuan, saya nunggu di mobil saja ya. Saya gak enak kalau ikut masuk. Nanti mereka merasa terganggu lagi dengan kehadiran saya. Gugup Giselle. Darmen menatap heran Giselle yang terlihat gugup. Kenapa kamu gugup begitu? Mereka tidak akan terganggu, lagian ini rumah om saya, adik dedi saya, jadi santai saja. Justru karena itu Tuan, saya belum siap bertemu dengan keluarga Tuan. Ujar Giselle semakin gugup. Tenang saja Giselle, kamu tidak akan bertemu mereka, palingan yang ada di rumah itu tante saya. Itu pun dia gak akan mau tahu dengan cucunya. Saya juga gak seakrab itu dengan tante saya. Ayo turun, ujar Darmen sambil membuka pintu mobilnya. Giselle masih diam di tempat duduknya. Dia belum siap bertemu dengan Yudi atau ibunya. Giselle, ayo turun, ujar Darmen yang sudah membuka pintu bagian Giselle. Saya belum siap bertemu tante, Tuan. Saya di sini saja ya Tuan, saya mohon. Pinta Giselle. Darmen mengerutkan keningnya, ini kenapa Giselle terlihat seperti orang takut gitu, bertemu dengan keluarganya. Kamu kenapa sih? Mereka itu masih manusia Giselle. Mereka tidak makan orang. Lagian kalau bertemu tante saya juga paling say hi doang, saya juga tidak mungkin mengobrol banyak dengannya. Udah ayo, kamu ini ada-ada saja bertemu sesama manusia kok bisa takut. Ujar Darmen sambil menarik tangan Giselle. Tatapi Tuan, ujar Giselle berusaha menahan dirinya. Giselle, jangan sampai saya seret kamu ke dalam ya. Saya gak main-main loh. Tegas Darmen. Iya Tuan, takut Giselle melihat wajah serius Darmen. Giselle langsung menegakkan tubuhnya dan tidak lagi berusaha menahan tarikan Darmen. Giselle melepas ikatan rambutnya dan jalan sambil menundukkan kepalanya. Darmen menggelengkan kepalanya melihat tingkah aneh. Lagian ini Giselle ada-ada saja bertemu manusia kok takut.
Mereka terus melangkah bersama ke pintu rumah dan Giselle berusaha menyembunyikan tubuhnya di tubuh Darmen. "Assalamualaikum Bude," ujar Darmen begitu pekerja rumah membukakan pintu untuk mereka. "Waalaikumsalam dan Darmen, Bude, kami langsung ke atas ya." Bude itu menganggukkan kepalanya sambil menatap bingung tingkah Giselle. Sedangkan Giselle jantungnya semakin berdebar cepat. "Darmen, kamukah itu?" Dak dikduk. Jantung Giselle semakin berdebar cepat, begitu mendengar suara itu, suara yang paling tidak disukai oleh Giselle. "Semoga bosku semua sehat selalu," bersambung. 37. "Iya onti," jawab Darmen dan menoleh ke arah si empunya suara. Mami Nindi tampak sedang melakukan perawatan pedicure manicure. Giselle semakin memegang erat lengan Darmen dan menyembunyikan wajahnya. Jantung Giselle semakin berdebar cepat. Dia benar-benar takut ketahuan. Darmen semakin menatap heran tingkah Giselle. Ada apa dengan tingkah Giselle? Padahal saat bertemu dengan orang tuanya saja kemarin Giselle tidak setakut ini. "Baguslah kalau kamu sudah datang, langsung ke atas saja Darmen," ujar Mami Nindi tanpa menoleh. "Iya onti," ujar Darmen kembali melanjutkan langkahnya dan tentunya diikuti oleh Giselle. Giselle masih terus berusaha menyembunyikan wajahnya. Begitu mereka naik tangga, barulah Giselle mulai mengangkat wajahnya. Diam-diam Giselle melirik ke arah bawah. Rumah Yudi benar-benar mewah, sama mewahnya dengan rumah Darmen. Giselle juga memperhatikan sekitar rumah Yudi, namun langkah Giselle seketika terhenti begitu melihat foto itu. Foto pernikahan Yudi dan istrinya yang dipasang di bagian ujung tangga. Giselle menatap foto pernikahan Yudi. Istri Yudi terlihat sangat cantik dan sangat cocok dengan Yudi yang ganteng. Mereka terlihat begitu serasi. Lagi-lagi Darmen menatap heran tingkah Giselle. "Giselle," panggil Darmen. Tuan, maaf tuan," ujar Giselle secepat mungkin menguasai dirinya. Bisa gawat kalau sampai Darmen curiga padanya. "Kamu kenapa berhenti? Ayo jalan lagi," ujar Darmen dan kembali melanjutkan langkahnya. "Iya tuan," ujar Giselle dan kembali mengikuti langkah Darmen. Mereka kembali melangkah bersama. "Hua, hua." Giselle tampak kaget begitu mendengar tangisan anak kecil, sedangkan Darmen semakin mempercepat langkahnya. Darmen sampai berlari kecil agar segera sampai di kamar itu. Giselle kembali berusaha menguasai dirinya dan mempercepat langkahnya mengikut Darmen. Giselle ikut masuk ke kamar yang dimasuki oleh Darmen. Di kamar tampak Darmen sedang berusaha menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Di dekat Darmen juga ada babysitternya. "Kap-kap cantik, ini Om Darmen sayang, ciluk ba," ujar Darmen sambil berusaha menenangkan si anak yang sedang digendongnya. "Hua, hai Dara cantik kap-kap, udah ya sayang ya," bujuk Darmen lagi. Giselle yang merasa tidak tega mendekat ke arah Yudi. Untuk sejenak Giselle seakan melupakan kalau anak itu adalah anak dari mantannya. Orang yang sudah menyakitinya begitu dalam. "Mungkin dia haus tuan, coba sini aku gendong," ujar Giselle. Darmen menatap Giselle sebentar kemudian menganggukkan kepalanya. Giselle mengulurkan tangannya menerima anak tersebut. "Halo cantik, oh pipinya, montoknya, ini pipinya mau onti gigit." "Iya sayang," ujar Giselle sambil memainkan wajahnya. Anak itu terdiam dan menatap Giselle. Dek, jantung Giselle kembali berdebar begitu melihat mata anak kecil yang digendongnya. Mata yang terlihat memancarkan kesedihan. Mata air seketika berair begitu melihat mata itu. Entahlah, Giselle seketika merasa sedih melihat bayi yang digendongnya saat ini. Giselle membawa Dara ke dalam pelukannya. Darmen tampak kaget saat melihat Dara keponakannya langsung terdiam begitu digendong Giselle. Keponakannya juga tidak berontak saat dipeluk Giselle. Sepertinya Dara merindukan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang yang belum pernah didapatkannya selama ini. Giselle melepas pelukannya dan kembali menatap anak yang digendongnya. "Halo cantik, mana senyumnya?" ujar Giselle sambil tersenyum. Perlahan tapi pasti Dara mulai membuka mulutnya dan ikut tersenyum mengikuti Giselle. Tangannya jaga terangkat ingin menggapai wajah Giselle. Diam-diam Darmen juga ikut tersenyum melihat dua perempuan beda usia di depannya. "Oh manisnya senyumnya, senyum terus ya sayang ya, jangan nangis-nangis lagi oke?" ujar Giselle lagi sambil tersenyum. Senyum anak itu semakin melebar dan menepuk-nepuk tangannya di wajah Giselle. "Pintarnya, sini onti gigit dulu pipi tembemnya," ujar Giselle sambil memainkan bibirnya di pipi anak itu. "Hihihi." Dara mulai tertawa karena merasa geli. Lagi-lagi, ujar Giselle tersenyum sambil terus memainkan bibirnya di pipi Dara.
Hihihihihi, Dara semakin tertawa ceria. Senyum di wajah Darman semakin mengembang melihat Giselle dan Dara. Bahkan babysitternya juga diam-diam ikut tersenyum. Ada perasaan bahagia di hatinya melihat nona kecilnya tertawa senang. Giselle masih terus melancarkan aksinya. Tidak hanya wajah Dara yang menjadi sasarannya, sampai ke perut Dara juga kena. Dara semakin tertawa cekikan karena merasa geli. Sudah cukup Giselle, kasihan Dara, dia sampai capek itu tertawa terus. Ujar Darman. Yah, udah kata omnya sayang, nanti lagi kita lanjut ya. Si cantik ini mau diperiksa dulu, mau dicucuk-cucuk dulu. Ujar Giselle sedikit lebay. Hihihi, Dara hanya terus tertawa. Tawa Dara seketika berhenti begitu dia berpindah tangan pada Darman. Dara terus menatap ke arah Giselle. Aunty gak kemana-mana cantik, Aunty nemenin kamu di sini. Ujar Giselle sambil memberikan jarinya dipegang Dara. Iya, Dara diperiksa dulu ya sayang. Ujar Darman. Dara menatap Darman namun tidak melepas genggamannya pada Giselle. Sepertinya dia gak mau lepas dari kamu Giselle. Ayo kita bawa ke kasurnya biar bisa diperiksa. Iya tuan, ujar Giselle mengikuti langkah Darman. Darman meletakkan Dara di kasurnya kemudian menyiapkan alat kedokterannya. Tuan, si cantik ini, siapa namanya? Tanya Giselle sambil memainkan tangan Dara. Dara, jawab Darman tanpa menoleh. Oh halo Dara, usianya berapa tuan? 7 bulan. Giselle mengangguk mengerti. Giselle ingat dulu Davidnya juga sebesar ini waktu usia 7 bulan. Oh iya mbak, Daranya biar sama kami. Mbak bisa bantu siapkan susu dan makanan untuk Dara. Ujar Darman pada babysitternya yang diam saja dari tadi. Iya dokter, kalau begitu saya permisi keluar dulu. Mari dokter, mbak, ujarnya. Giselle tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tuan maksudnya menyiapkan susu gimana? Memangnya ini Dara sudah minum susu formula atau gimana? Darman menghela nafasnya sejenak kemudian ikut memainkan tangan Dara yang satunya. Kamu tahu Giselle, bisa dibilang Dara ini hampir senasib dengan David. Di usia mereka yang masih sangat kecil, mereka seolah sudah mengerti keadaan. Bahkan bisa dibilang Dara ini jauh lebih memperhatikan. Begitu dia lahir, ibunya sama sekali tidak mau menyusuinya. Keluarganya juga tidak ada yang peduli padanya. Dari dia lahir hanya saya dan Oma yang mengurusnya. Cerita Darman. Giselle begitu terkejut mendengarnya. Giselle sampai menutup mulutnya dengan tangannya dan menelan ludah. Kenapa bisa begitu tuan? Ujar Giselle. Dia seketika sedih membayangkan nasib Dara. Ya seperti yang saya bilang, kalau Opa menginginkan cicit laki-laki yang akan mewarisi saham-sahamnya. Begitu yang terlahir perempuan, mereka kecewa dan merasa Dara gak penting. Bahkan parahnya lagi mereka sempat berkata Dara pembawa sial. Giselle kembali terkejut dan menelan ludahnya kasar. Segitunya tuan, terus apa ibunya Dara juga sama tidak peduli? Iya sama saja seperti yang lain. Saya masih ingat banget waktu Dara lahir. Memberikan nama untuk Dara saja mereka tidak mau. Bahkan ini nama Dara saya sendiri yang memberikan, yang saya ambil dari nama saya sendiri. Saya berharap dia kelak bisa menjadi anak kuat. Ya ampun tuan, kasihan sekali Dara. Terus apa Dara benar-benar gak pernah dikasih minum ASI? Dara minum ASI. ASI yang dipompa oleh ibunya. Saya juga sempat mencarikan donor ASI untuk Dara sampai usianya 6 bulan kemarin. Setelah dia 6 bulan barulah dia mulai diberikan susu formula. Makanya saya sangat bersyukur Dara bisa tumbuh dengan begitu baik. Seperti halnya David, ini Dara juga makannya lahap banget. Kamu lihat ini, dia tumbuh dengan begitu baik seperti tidak kurang suatu apapun. Giselle menganggukkan kepalanya dan menatap Dara berkaca-kaca. Benar kata Darman, pertumbuhan Dara begitu baik sama seperti David. Mas Yudi, ada apa dengan kamu mas? Lihat ini, Dara tumbuh sangat baik. Kenapa kamu tega menyia-nyiakannya? Tidak cukupkah David, kamu sia-siakan waktu itu? Lihat ini mas, Dara terlahir begitu cantik, sehat dan sempurna. Harusnya kamu bangga memiliki anak seperti Dara. Batin Giselle. Hei Giselle, kok kamu menangis? Tanya Darman melihat air mata Giselle yang sudah jatuh tanpa disadarinya. Aku hanya gak tega melihat Dara, tuan. Hidup ini seperti tidak adil buatnya. Lirih Giselle. Giselle teringat Yudi yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan David. Sementara di sini ada anaknya yang membutuhkan kasih sayang darinya. Darman mengusap lengan Giselle. Saya mengerti perasaan kamu Giselle. Sebagai seorang ibu yang tengah berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak kamu, sedangkan di sini ada orang tua yang dengan teganya menyia-nyiakan anaknya.
Hiks iya tuan, miris sekali rasanya. Mereka anak yang tidak berdosa dan mereka juga tidak tahu apa-apa Hiks. Lirih Giselle yang sudah tidak dapat menahan tangisnya. Sudah kamu jangan nangis. Lihat itu Dara sampai cemberut gitu mukanya. Jangan sampai dia ikutan menangis. Ujar Darmen sambil membawa Giselle ke pelukannya dan mengusap rambut Giselle. Iya Tuan Hiks, lirih Giselle sambil mengusap air matanya. Jika saja Giselle punya kekuatan, ingin sekali rasanya Giselle memukul habis-habisan mantannya itu. Supaya dia sadar, apa yang dilakukan saat ini benar-benar salah, dan supaya pintu hatinya bisa terbuka. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 38. Darmen sedang memeriksa Dara, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dari berat badan sampai ke tinggi, semuanya diperiksa oleh Darmen. Sesekali Darmen juga mengajak Dara bercanda. Diam-diam Giselle berdiri di belakang Darmen memperhatikan apa yang dilakukan Darmen sambil mengambil video Dara dan Darmen. Giselle sengaja mengambil videonya untuk jaga-jaga. Jika nanti di persidangan Yudi masih nekat ingin mengambil David darinya, Giselle sudah punya bukti-bukti untuk mengalahkan Yudi. Giselle, panggil Darmen tanpa menoleh. Iya tuan, ujar Giselle dan langsung menyembunyikan ponselnya. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain tuan, ujar Giselle gugup. Ada yang bisa saya bantu tuan? Ujar Giselle lagi. Iya ini kamu pegangin Dara sebentar, saya mau memberi suntik vaksin padanya. Iya tuan, ujar Giselle dan memasukkan cepat ponselnya ke kantong. Giselle membawa Dara ke pangkuannya seperti yang biasa dilakukannya pada David. Sedangkan Darmen jongkok di depan Giselle dan Dara, di tangannya sudah siap alat suntik. Dara cantik-cantik, cantik-cantik, ujar Darmen sambil mengajak Dara bercanda. Sesekali Darmen menusuk-nusuk perut dan paha Dara. Hihihihihi, Dara tertawa senang melihat Darmen sekaligus merasa geli. Dara menatap ke arah Giselle sambil tertawa senang. Iya, Dara cantik kata si omnya. Makasih om, gitu sayang, ujar Giselle sambil tersenyum. Hihihi, Dara hanya terus tertawa. Darmen masih terus menusuk-nusuk pelan perut Dara dan sebelah tangannya mulai mengusapkan kapas yang diberi alkohol. Tawa Dara seketika terhenti saat Darmen menusukkan alat suntiknya. Dara mulai menangis. Enggak Dara, enggak sakit sayang. Dara lihat itu ada bunga. Dara suka bunga, bujuk Giselle sambil membawa Dara ke gendongannya. Dara menghentikan tangisnya dan ikut menatap ke arah bunga yang ditunjuk Giselle. Hebat Dara nangisnya cuma sebentar saja. Tepuk tangan buat Dara, yeay, ujar Giselle ceria. Dara bertepuk tangan senang. Wah Dara bisa tepuk tangan, pintar Dara. Ini aunty kasih kiss buat hadiah. Ujar Giselle mengecup gemas pipi Dara. Giselle juga memeluk Dara gemas. Giselle, kamu terlihat suka sekali pada anak kecil, ujar Darmen sambil membereskan batang barangnya. Iya tuan, saya ini anak tunggal. Dulu saya sering sekali minta adik pada bunda dan babah, sayangnya bunda tidak bisa hamil lagi. Makanya suka sedih rasanya lihat orang tua yang dengan teganya menyia-nyiakan anaknya. Apalagi anaknya secantik Dara ini, ujar Giselle sambil merapikan rambut Dara. Darmen mengangguk mengerti. Dara harus jadi anak kuat ya sayang, anak hebat, pintar, ceria dan baik, ya sayang, ujar Giselle sambil menatap Dara. Saat melihat Dara, sungguh Giselle tidak dapat membencinya. Padahal ayah Dara adalah orang yang sudah menyakitinya. Orang yang begitu banyak memberikan air mata selama 2 tahun ini. Dara menepuk wajah Giselle. Dara setuju dengan ucapan aunty. Pintarnya, tuan, saya minta gendongannya. Ini Daranya biar ditidurkan dulu sebelum kita pergi. Darmen kembali mengangguk dan jalan mengambil gendongan untuk Dara. Asteris. Maaf ya kita jadi telat menemui orang tua kamu, ujar Darmen yang duduk di atas ranjang Dara. Tidak apa-apa tuan, ujar Giselle sambil menimang-nimang Dara dan mengusap-usap punggung Dara. Tuan maaf, berarti ini Dara, yang rawat benar-benar hanya pengasuhnya. Sebelumnya ada Oma juga, hanya saja belum lama ini Opa masuk rumah sakit. Makanya mereka sengaja tinggal di rumah orang tua saya, biar Oma bisa fokus untuk penyembuhan Opa. Kasihan Oma kalau harus ngerawat semuanya, dia juga sudah cukup berumur, takutnya dia juga ikutan sakit. Giselle mengangguk mengerti. Kamu tahu Giselle, inilah alasan saya gak mau nikah dan dijodohkan selama ini. Maksudnya tuan, iya, saya gak mau ada korban-korban darah selanjutnya. Kamu bisa bayangkan bukan gimana perasaan anak ini kelak,
saat dia udah mengerti kalau keluarganya tidak menginginkannya. Pasti akan sangat sakit rasanya, bahkan membayangkannya saja saya sudah sanggup. Dan saya gak mau itu terjadi pada keturunan saya. Entah dia perempuan atau laki-laki sama berharganya bagi saya, ujar Darmen. Giselle seketika menatap Darmen. Jadi karena itu, Tuan tidak mau menikah bukan karena belum bisa melupakan Tedian. Batin Giselle, kenapa kamu menatap saya seperti itu? Kamu tidak percaya dengan apa yang saya bilang? Oh tentu saja saya percaya Tuan, hanya saja saya tidak menyangka, itu alasan Tuan tidak mau menikah selama ini. Saya pikir Tuan belum bisa melupakan mantan Tuan, ujar Giselle takut-takut. Darmen seketika melirik Giselle. Ketahuan, kamu ini pasti suka ngegosipin saya, sama Bibi Alicia. Hehe, namanya juga perempuan Tuan. Kalau gak suka bergosip bukan perempuan namanya. Tapi Tuan tenang saja, Bibi Alice gak pernah ngegosipin Tuan yang aneh-aneh kok, dia bahkan sering banget memuji Tuan. Dasar kamu ini, enggak, saya belum juga menikah gak ada hubungannya dengan mantan saya. Ya beberapa tahun lalu sih iya, saya belum bisa melupakannya, saya bahkan sempat mendoakannya semoga dia segera jadi janda. Sayangnya doa saya gak dikabul-kabulkan. Bahkan dia semakin bahagia dengan keluarganya. Jadi saya mencoba untuk mengikhlaskannya. Apalagi saat melihat anak-anaknya saya semakin ikhlas. Dia memang bukan jodoh saya. Giselle mengangguk-angguk mengerti. Ini kita malah mengobrol. Sepertinya itu Dara sudah benar-benar tidur. Sini pindah ke kasurnya saja. Kita juga sudah bisa pergi, ujar Darmen. Iya Tuan. Setelah memastikan Dara benar-benar nyaman dengan tidurnya, Giselle dan Darmen keluar dari kamar Dara. Giselle merasa lega saat tidak menemukan bayang-bayang Mami Yudi, jadi dia bisa keluar dari rumah itu dengan perasaan lega. Asteris. Giselle dan Darmen sudah sampai di rumah sakit saat hari menjelang siang. Tuan, saya ingin menemui orang tua saya terlebih dulu. Gak apa-apa ya Tuan. Saya ingin menjelaskannya terlebih dulu pada mereka. Saya gak mau orang tua saya terlalu kaget nantinya, ujar Giselle sambil melepas seat beltnya. Iya tidak apa-apa, saya juga bisa menemui teman saya yang kerja di sini. Nanti begitu kamu selesai bicara dengan mereka. Wah saya saja, siap Tuan. Semangat Giselle, kamu ini, ujar Darmen tersenyum tipis. Kalau begitu saya duluan ya Tuan, dadah Tuan Darmen, ujar Giselle sambil melambaikan tangannya. Lagi-lagi Darmen tersenyum tipis dan tidak membalas lambaian tangan Giselle. Darmen hanya memperhatikan Giselle yang turun dari mobilnya dan perlahan pergi meninggalkannya. Giselle sekarang terlihat lebih lepas, sangat berbeda jauh dengan Giselle yang pertama kali ditemuinya. Sementara itu Giselle melangkahkan kakinya sedikit lebih ringan. Dia sudah tidak sabar bertemu dengan orang tuanya. Giselle memang sengaja ingin menemui orang tuanya terlebih dulu. Giselle ingin menceritakan semua yang dialaminya selama 2 hari ini. Giselle tidak ingin salah dalam mengambil keputusan. Setelah beberapa menit berjalan, sampai juga Giselle di ruangan babahnya. Assalamualaikum Babah, Bunda, ujar Giselle. Bunda Retno dan Babah Daya seketika menoleh. Waalaikumsalam, kompak mereka. Neng, ujar Bunda Retno dan langsung bangkit dari duduknya. Bunda Retno merentangkan tangannya. Giselle mendekat pada bundanya kemudian memeluk bundanya erat. Neng baik-baik saja kan? Iya Giselle baik Bunda. Bunda juga sehat kan? Iya Neng. Terus di mana David? Kenapa dia tidak ikut? Nanti akan Giselle jelaskan Bunda, ujar Giselle melepas pelukannya. Giselle beralih pada babahnya dan mengulurkan tangannya. Gimana kabar Babah? Apa kata dokter? Tanya Giselle begitu dia salim. Sudah baik, sebenarnya Babah juga sudah bisa pulang hari ini. Hanya saja kami sengaja nungguin Giselle. Kami nungguin Giselle dari kemarin tapi belum datang-datang juga. Mau nelpon kami gak ada ponsel dan Giselle juga lupa memberikan nomor ponselnya. Iya Babah maafkan Giselle. Kemarin itu Giselle gak kepikiran sama sekali mau ninggalin nomor ponsel, ujar Giselle sambil menarik kursi kemudian duduk di samping ranjang babahnya. Iya tidak apa-apa Giselle, Babah mengerti. Babah, Bunda sebenarnya ada yang mau Giselle omongin. Apa itu Neng? Ujar Bunda Retno menarik kursi satunya lagi ke dekat Giselle. Babah Ahyat juga memilih duduk di ranjangnya. Giselle menarik nafasnya sejenak. Begini Bunda, Babah. Giselle kemudian menceritakan semua yang dialaminya selama 2 hari ini. Mulai dari Giselle yang tiba-tiba nekat meminta tuannya untuk menikahinya, hingga tuannya setuju.
Giselle juga menceritakan maksud dari tujuan pernikahan mereka. Tentang dia menemui keluarga Darmen juga diceritakan oleh Giselle. Termasuk tentang Darmen yang ternyata sepupu Yudi. Tujuan Yudi ingin mengambil anaknya. Bahkan tentang Dara pun semuanya diceritakan oleh Giselle. Ya ampun Neng, Bunda benar-benar tidak menyangka kalau Yudi seperti itu. Padahal dulu setiap dia datang anaknya sopan dan baik. Kenapa dia begitu cepat berubahnya? Ujar Bunda Retno, mungkin selama ini juga sifat sebenarnya seperti itu Bunda, hanya saja tidak ditunjukkannya. Namanya juga orang pacaran kan pasti nunjukin sikap baik-baiknya saja. Ujar Baba Ahyat, iya Baba benar juga, terus ini Giselle sekarang harus gimana Baba, Bunda? Giselle sudah punya bukti video, yang bisa memperkuat kita untuk mendapatkan hak asuh David. Giselle sebaiknya gimana? Apakah Giselle melanjutkan rencana pernikahan ini atau Giselle menceritakan semuanya pada Tuan Darmen dan mintanya membatalkan rencana pernikahan kami? Berambung 39. Kalau menurut Baba, coba Giselle bicarakan baik-baik dulu dengan Tuan kamu itu. Beritahu dia yang sebenarnya, tentang siapa David dan baiknya kalian bagaimana. Takutnya jika dia tahu dari orang lain, kalian malah jadi salah paham nantinya. Apalagi kalau dia sampai tahu dari Yudi dan Yudi berkata yang tidak-tidak tentang kamu. Baba takut dia malah membantu Yudi, mengambil David dari kita. Ujar Baba Ahyat, iya Baba benar, mungkin setelah dari sini, Giselle akan bicarakan dengannya Baba. Iya lebih cepat lebih baik, sebelum semuanya terlambat. Satu yang harus Giselle tahu, apapun keputusan Giselle nanti, Baba dan Bunda pasti akan selalu mendukung Giselle. Makasih Baba. Makasih juga Bunda sudah selalu mendukung Giselle dan selalu ada buat Giselle. Kalau begitu, Giselle suruh Tuan Derin kesini ya. Ujar Giselle sambil membuka tasnya. Tuan Darmen, namanya Darmen, Giselle. Tanya Baba Ahyat yang baru tersadar dan merasa tidak asing dengan nama itu. Iya Baba, namanya Darmen. Kenapa? Apa Baba punya teman namanya Darmen? Tanya Giselle santai sambil memainkan ponselnya. Giselle mau mengirim pesan pada Darmen. Enggak, Baba hanya gak asing saja dengan nama itu. Tapi dia ngapain kesini? Dia hanya mau bertemu Baba dan Bunda, mumpung kami masih di Jakarta. Sekalian mau membicarakan tentang pernikahan itu. Dia juga menawarkan pada Giselle, katanya biar Baba dan Bunda tinggal di apartemennya. Ujar Giselle kemudian mengetikkan pesan pada Darmen. Dia benar-benar baik ya Neng, tapi kami gak mungkin tinggal di apartemen. Baba kamu kan dagang. Baba dan Abu juga sempat berencana mau jual gorengan atau makanan lain, sebelum kami dapat tempat untuk buka warung lagi. Ujar Bunda Retno. Iya Bunda, Giselle juga sudah membicarakan itu padanya. Katanya sampai hari pernikahan saja. Menurut Giselle sih gak apa-apa, Baba kan baru sehat hitung-hitung biar bisa istirahat juga. Tapi Neng kalau tinggal di apartemen biayanya lebih besar. Sementara sisa uang Bunda dan Baba terbatas. Takutnya uang kami habis dan kami gak punya modal lagi buat dagang. Tuan Darmen bilang dia yang membiayai Baba dan Bunda selama tinggal di apartemen. Nanti lagi kita bahas masalah itu Bunda, ini Tuan Darmen sudah dekat sini katanya. Sebentar ya Bunda, Baba, Giselle mau jemput dia dulu. Ujar Giselle kemudian bangkit dari duduknya. Bunda Retno dan Baba Ahyat menganggukkan kepalanya. Giselle keluar dari ruangan Baba Ahyat bertepatan dengan Darmen yang sudah berdiri dekat pintu. Tuan, bingung Giselle saat melihat Darmen yang sudah membawa parsel buah di tangannya. Seingat Giselle, mereka tidak beli apa-apa saat mereka berangkat ke rumah sakit. Kenapa wajah kamu bingung begitu? Enggak, saya hanya heran saja, Tuan tiba-tiba datang membawa buah. Oh ini, saya memutuskan beli buah. Aneh saja rasanya mengunjungi orang sakit tapi tidak bawa apa-apa. Lagian kamu ini, datang mengunjungi orang tua bukannya bawa apa gitu, malah bawa diri doang. Saya lupa Tuan, hehe. Ujar Giselle tersenyum malu. Dasar kamu, sini Tuan biar buahnya saya yang bawa. Gak, ini kan oleh-oleh saya, bukan oleh-oleh kamu. Ayo kita masuk. Giselle menatap Darmen cemberut dan dibalas senyum tipis Darmen. Mereka melangkah bersama masuk ruangan Baba Ahyat. Baba, Bunda ini Tuan Darmen, orang yang Giselle ceritakan tadi. Ujar Giselle sambil jalan ke dekat ranjang Baba Ahyat. Darmen ikut mendekat dan menyalami Bunda Retno juga Baba Ahyat. Darmen seketika terdiam begitu melihat jelas wajah Baba Ahyat. Baba Ahyat, ini Baba Ahyat kan?
Baba masih ingat saya, ujar Darmen tiba-tiba. Baba Ahyat menegakkan tubuhnya dan menatap Darmen. Baba Ahyat ingat wajah di depannya ini, tapi dia benar-benar lupa pernah bertemu di mana. Maklumlah usianya sudah tua dan dia juga seorang pedang. Banyak orang yang dia temui setiap harinya. Saya memang tidak asing dengan wajah kamu, tapi Baba benar-benar belum ingat siapa kamu, ujar Baba Ahyat. Giselle kembali menatap heran Darmen sekaligus penuh tanda tanya. Tuan kenal Baba saya? Tuan kenal di mana? Kepo Giselle. Ah iya, sebelum saya mengingatkan. Baba ini saya bawa buah buat Baba. Semoga Baba cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya, ujar Darmen memberikan parsel buahnya. Iya, terima kasih banyak, ujar Baba Ahyat menerima parsel buahnya. Tuan silahkan duduk, ujar Giselle mempersilahkan Darmen duduk di kursi bekasnya. Berhubung kursi hanya ada dua, jadikah Giselle memilih berdiri di belakang bundanya. Ayo Tuan ceritakan kenal Baba saya di mana. Sabar atuh Neng, protes Bunda Retno. Giselle hanya tersenyum tipis, sedangkan Darmen menatap Giselle dan Baba Ahyat bergantian. Pantas saja dia gak asing saat pertama kali bertemu dengan Giselle. Dia pernah menolong Giselle saat Giselle pingsan. Jelaslah Giselle gak ingat apa-apa tentang dia. Kira-kira 2 tahun lalu, saya pernah bertemu dengan Baba Ahyat dan Giselle di depan hotel. Giselle pingsan. Waktu itu kondisinya tidak memungkinkan saya untuk memeriksa Giselle. Makanya saya memilih membantu Baba Ahyat membawa Giselle ke rumah sakit terdekat, jelas Darmen. Giselle dan Baba Ahyat sama-sama kaget mendengarnya. Kejadian 2 tahun lalu dan di depan hotel, itu berarti saat Giselle ketahuan hamil dan Baba Ahyat marah besar saat itu. Ah Giselle ingat, di depan hotel berarti itu saat mereka mau menemui Yudi. Giselle menatap babahnya dan mengodenya agar tidak keceplosan dulu tentang Yudi. Giselle mau membahas tentang Yudi dalam keadaan tenang dan nyaman, agar Darmen tidak salah mengerti nantinya. Biar gimana pun Yudi itu adalah sepupu Darmen. Baba Ahyat menganggukkan kepalanya, seolah mengerti maksud Giselle. Oh iya, Baba ingat kamu Darmen yang membantu Baba saat itu. Sekali lagi terima kasih Darmen, ujar Baba Ahyat. Iya sama-sama Baba, tapi saya sangat penasaran saat Baba kembali. Baba terlihat sangat marah, bahkan Baba melempar makanan yang saya berikan. Ah itu, kamu pasti sudah tahulah cerita Giselle yang hamil di luar nikah. Saat itu mantan pacar Giselle sedang ada di hotel itu dengan perempuan lain. Baba sangat marah dan ingin memberi pelajaran padanya. Hanya saja Baba sadar siapa Baba, dan Baba gak mau mempermalukan diri Baba. Maafkan Baba sudah melempar makanan yang kamu berikan. Baba benar-benar emosi saat itu. Darmen mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah tidak apa-apa Baba, saya juga tidak marah, hanya saja saya sempat kaget. Saya mengerti kemarahan Baba. Ayah mana yang tidak akan marah? Anaknya dihamili tapi dia tidak mau bertanggung jawab, malah memilih pergi bersama perempuan lain. Nah itu dia dan sekarang dia seenaknya ingin meminta anak itu. Mentang-mentang dia punya banyak uang dan kekuasaan, dia sesukanya memperlakukan kami, seolah kami ini sampah yang bisa mereka buang seenaknya. Padahal kami tidak pernah menuntut apa-apa dari mereka. Ini untuk kamu Darmen, jangan sampailah berbuat seperti itu. Ingat karma itu ada dan Tuhan itu tidak tidur, ujar Baba Ahyat. Iya Baba, akan saya ingat pesan Baba. Giselle bernafas lega, sepertinya Darmen benar-benar tidak ada curiga sama sekali tentang Yudi. Oh iya Baba, bunda itu buahnya dimakan. Giselle ambil pisau dong, potongin buah buat babahnya. Kamu ini gimana sih? Jadi anak kok gak peka banget, ujar Darmen. Giselle seketika melotot, ini tuannya benar-benar deh. Tahu itu Darmen, padahal tinggal potong doang, itu pun gak ada inisiatifnya. Heran Babah juga. Babah, cemberut Giselle sambil mengambil keranjang buahnya. Bunda Retno hanya tersenyum melihat wajah cemberut anaknya. Ya emang pada dasarnya Giselle suka bersikap manja dan bisa dewasa juga karena keadaan. Bunda Retno bahkan tidak menyangka Giselle bisa sekuat ini menghadapi semua masalahnya. Sembari Giselle memotong buah, Darmen mengobrol dengan orang tua Giselle. Babah, Bunda tentu sudah tahu maksud kedatangan saya ke sini. Meski pernikahan kami terjadi karena keadaan, tapi saya berjanji tidak akan menyakiti Giselle. Saya pastikan akan memperlakukannya dengan baik. Dan kelak kalau kami sudah tidak bisa bersama lagi, atau semua keadaannya sudah membaik, saya juga berjanji kami akan berpisah dengan baik-baik, ujar Darmen. Iya Darmen, Baba mengerti.
Baba dan Bunda akan mendukung apapun keputusan kalian. Ujar Baba Ahyat. Terima kasih Baba. Satu lagi, untuk biaya apapun itu kalian gak perlu khawatir, saya yang akan menanggungnya. Termasuk kalau kalian mau membeli baju dan sejenisnya, apapun itu saya yang bayar, kalian gak perlu sungkan-sungkan. Ujar Darmen. Mantap. Giselle yang sedang memotong buah terdiam mendengarnya. Ternyata Darmen sudah benar-benar memikirkan semuanya. Bagaimana ini? Haruskah Giselle jujur tentang David dan Yudi atau membiarkan pernikahan ini terjadi? Tapi cepat atau lambat Darmen juga pasti akan tahu, kalau Yudi adalah papa kandung Darmen. Giselle benar-benar bingung dibuatnya. Semoga bosku semua sehat selalu. Bersambung 40. Setelah mengobrol dengan orang tua Giselle dan mengurus biaya administrasi, Darmen membawa orang tua Giselle ke apartemennya seperti yang sudah direncanakannya. Mereka juga sempat belanja kebutuhan sehari-hari untuk orang tua Giselle. Silakan masuk Bunda, Baba. Ujar Darmen begitu membuka apartemennya. Iya, terima kasih Darmen. Ujar Bunda Retno sambil memperhatikan isi apartemen Darmen. Apartemen Darmen yang cukup luas dan perabotannya juga lengkap. Wah Tuan, apartemennya ternyata sangat bersih dan rapi. Apa Tuan sering menyuruh orang membersihkan apartemen ini? Tanya Giselle sambil meletakkan barang bawaannya. Iya, seminggu sekali pasti ada orang yang datang membersihkannya, dan saya juga kalau ke Jakarta lebih sering nginap di sini. Pantas saja, saya pikir tadi saya harus bersih-bersih dulu. Kalau begini sih udah bisa langsung istirahat ini. Sini Baba kita nonton TV saja. Ujar Giselle sambil meraih remote yang ada di meja. Giselle, gak ada ya kamu nonton TV, sana masukin dulu itu belanjaannya ke kulkas. Kalau Baba, memang sebaiknya istirahat saja. Tuan ma pilih kasih, Giselle kan pingin istirahat juga, ya bah. Ujar Giselle duduk di samping babahnya. Istirahatnya nanti di rumah saja Giselle. Kita harus segera pulang, kamu gak kasihan sama David. Ah iya David, saya sampai lupa. Kalau begitu Rahel beres-beres dulu. Ujar Giselle meletakkan kembali remote-nya dan bangkit dari duduknya. Dasar kamu ini, Baba kalau mau nonton, nonton saja. Bunda ayo ikut saya akan tunjukkan tentang isi apartemen ini, sekalian kamar untuk kalian. Ujar Darmen sambil memberikan remote-nya pada Baba Ahyat. Iya Darmen, sekali lagi terima kasih banyak. Ujar Baba Ahyat. Sama-sama Baba. Darmen kemudian menjelaskan tentang semua isi apartemennya, termasuk bagaimana cara mencuci dan menjemur pakaian dan lainnya. Darmen tahu ini pertama kalinya orang tua Giselle tinggal di apartemen, jadi harus dijelaskan sedetail mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak Darmen, kamu sudah membantu kami begitu banyak. Ujar Bunda Retno begitu Darmen selesai menjelaskan semuanya. Iya sama-sama Bunda. Oh iya saya sudah salah satu satpam penjaga apartemen ini. Nanti setiap hari dia akan datang ke sini melihat keadaan Baba dan Bunda. Kalau kalian butuh sesuatu, bilang saja padanya, jangan sungkan-sungkan. Ujar Darmen. Iya Darmen, sebenarnya Bunda hanya mau ke kontrakan lama sebentar, mengambil beberapa baju juga ponsel. Apa Bunda mau diantar? Gak usah, biar Bunda saja nanti yang ambil sendiri. Kalian sebaiknya pulang saja, kasihan David, dia pasti sudah kehausan. Baiklah kalau Bunda maunya begitu. Giselle, udah selesai beres-beresnya. Sudah Tuan, semuanya sudah rapi. Ujar Giselle menghampiri Darmen dan Bunda Retno. Baguslah, kalau begitu ayo kita pulang. Bunda kami pulang dulu, semoga Bunda dan Baba betah tinggal di sini. Ujar Darmen sambil mengulurkan tangannya. Amin, kalian hati-hati. Ujar Bunda Retno menyambut tangan Darmen. Iya Bunda, Bunda Giselle pergi dulu. Kalian hati-hati ya Bunda, nanti kalau ada kesempatan Giselle akan kesini lagi sama David. Ujar Giselle sambil memeluk bundanya. Iya Neng, kamu juga jaga diri baik-baik. Itu pasti Bunda, ujar Giselle melepas pelukannya. Giselle dan Darmen juga pamitan pada Baba Ahyat kemudian pergi meninggalkan apartemen. Asteris. Giselle dan Darmen sudah dalam perjalanan pulang. Darmen sibuk nyetir sedangkan Giselle diam-diam memperhatikan Darmen. Giselle ingin mengatakan pada Darmen tentang David dan juga Yudi, namun di satu sisi dia juga ragu. Darmen begitu baik dan perhatian, tidak hanya padanya dan David bahkan pada orang tuanya juga. Jika nanti Darmen tahu yang sebenarnya, apakah Darmen masih akan seperhatian ini padanya atau bisa jadi malah membencinya? Giselle mengepalkan tangannya,
dia benar-benar bingung. Berbagai pikiran buruk kembali muncul dalam benaknya. Kalaupun aku diam terus, cepat atau lambat Tuan Darmen pasti akan tahu siapa David. Dia pasti akan sangat marah karena aku tidak langsung jujur padanya. Tidak, Tuan Darmen tidak boleh marah lagi. Aku sudah pernah diberi kesempatan kedua olehnya, kali ini aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Iya, aku harus jujur padanya. Ayo Giselle, kamu pasti bisa. Batin Giselle berusaha menyemangati dirinya sendiri. Giselle, kamu kenapa? Bingung Darmen melihat tangan Giselle yang terkepal. Oh saya gak apa-apa Tuan. Hanya saja ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Darmen. Ujar Giselle memberanikan dirinya. Apa itu? Biasanya juga kamu langsung bicara. Ujar Darmen santai dan sesekali menatap Giselle. Giselle memejamkan sejenak matanya dan berusaha mengumpulkan semua keberaniannya. Begini Tuan, ini tentang David. Jadi, sebentar Giselle, itu ada penjual balon. Saya mau beli balon dulu sebentar buat David. Ujar Darmen memotong pembicaraan Giselle. Darmen membawa mobilnya ke kiri, dekat dengan penjual balonnya. Giselle mengepalkan kuat tangannya saat Darmen keluar dari mobil. Kenapa harus ada penjual balon di sana? Gagalkan Giselle mengatakan tentang siapa David. Padahal Giselle sudah susah-susah mengumpulkan semua keberaniannya. Giselle kembali memperhatikan Darmen saat membeli balon. Tuan Darmen benar-benar perhatian pada David, bahkan aku saja gak kepikiran membelikan mainan untuk David. Apa jangan-jangan dia ada merasa ikatan dengan David? Biar bagaimanapun mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Enggak, Tuan Darmen kan emang penyuka anak kecil dan dia juga dokter anak. Bisa jadi dia kasihan pada David karena David belum pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Batin Giselle. Giselle, Tuan, sejak kapan Tuan kembali? Kaget Giselle yang melihat Darmen sudah masuk mobil. Baru saja Giselle, kamu ini kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Tanya Darmen sambil meletakkan balon-balonnya di kursi belakang. Saya gak apa-apa Tuan. Loh Tuan kenapa beli balonnya banyak banget? Gak banyak Giselle, cuma 3 ini. Ujar Darmen santai dan kembali menjalankan mobilnya. 3 itu banyak Tuan, kecuali 1 baru sedikit. Darmen seketika menatap Giselle. Kamu ini makin lama makin cerewet ya, makin berani juga sama saya. Bukannya Tuan sendiri yang bilang kalau jangan terlalu sungkan-sungkan sama Tuan. Ya saya hanya mencoba mengikuti saran Tuan saja. Lagi-lagi Darmen menatap Giselle kemudian tersenyum tipis. Makin pintar kamu sekarang. Saya tadinya cuma mau beli karakter pesawat, tapi karakter Upin juga menarik perhatian saya. Kalau Upinnya dibeli Ipinnya gak mungkin ditinggalkan. Makanya saya beli 3 sekaligus. Jelas Darmen, Tuan penggemar Upin dan Ipin juga. Kaget Giselle. Gak terlalu hanya sekedar suka saja, jujur Darmen. Rahil seketika tersenyum kecil mendengarnya. Gak heran juga sih Darmen penyuka Upin dan Ipin. Giselle sendiri terkadang suka nontonin Upin dan Ipin. Jangan ngeledek kamu. Oh iya kamu tadi mau bicara apa? Saya gak ngeledek Tuan. Saya sudah keburu lupa Tuan. Nanti saja kalau saya ingat lagi. Bohong Giselle. Dia harus mengumpulkan kembali keberaniannya. Kamu ini belum tua saja sudah pikun. Gimana tuanya kamu? Ya tambah pikun. Jawab Giselle santai. Darmen kembali melirik Giselle. Jangan terlalu jujur ngapa Giselle? Ujar Darmen tersenyum. Giselle hanya balas tersenyum. Kedua anak manusia itu sama-sama tersenyum, yang tanpa mereka sadari, sama-sama mulai merasa nyaman dengan senyum itu. Asteris. Giselle dan Darmen sudah sampai di rumah. Giselle langsung melangkahkan cepat kakinya, dia benar-benar tidak sabar bertemu David. Darmen ikut berjalan mengikuti Giselle sambil membawa balon di tangannya. Mereka jalan bersama ke taman belakang. Senyum di wajah Giselle seketika mengembang begitu melihat David. Langkah kaki Giselle seketika terhenti dan menutup mulutnya dengan tangannya, saat melihat David goyang-goyang dengan cerianya bersama Opa Sanjaya. Giselle benar-benar tidak menyangka David bisa sesenang itu main bersama Opa Sanjaya. Bahkan ini bisa dibilang David sudah telat minum ASI beberapa jam. Tapi David terlihat tidak peduli sama sekali. Ya ampun David ngapain sayang? Ujar Giselle kembali melangkahkan kaki mendekati anaknya. David yang mendengar suara mamanya menoleh ke belakang. Mama hihihihihi, oceh David ceria sambil terus menggoyang-goyangkan badannya semangat. David goyang-goyang sama Opa, iya sayang. Ujar Giselle mendekati anaknya. Ya hihihi,
Oce David tertawa ceria sambil mengangkat mainan musik yang dari tadi dikalungkannya. Menunjukkan pada Giselle mainan barunya. Apa itu? David dikasih mainan sama opa. David udah bilang makasih belum? Makasih opa gitu sayang. Ya hihihi. Iya terus ini gantengnya mama. Ujar Giselle sambil membawa David ke pelukannya dan mengecup pipi David. David salim mama dulu sayang. Ujar Giselle begitu melepas pelukannya. David menyambut tangan Giselle dan mengecupnya seperti biasa. Ba, pintar, ujar Giselle. Opa, ujar Giselle beralih mengulurkan tangannya pada Opa Sanjaya, yang sudah duduk dekat mereka. Opa Sanjaya menyambut tangan Giselle. Mama, Oce David semangat sambil menunjuk ke arah mainannya yang dibelikan Opa Sanjaya. Giselle mengikuti arah pandang David. Giselle kembali terkejut saat melihat semua yang ada di depannya. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung.